Tapi sebenarnya memang kalau kamar tidak katik kamar Pak ya. Tidak. Sebenarnya. Boleh itu sih kok. Nah, kedua ini kan si kok di paku kan rumah ini. Karena dia kan cepet gadil kan. Nah, udah itu dasar ini lah dari inovasi. Kalau aslinya dasarnya goyong gitu. Iya. Nah, jadi dasar ini dulu tuh pakai bulu. Bulu ayam kecil-kecil. Kecil lagi ini. Hanya di lo apa namanya kira kita apa namanya kalau nih galak di warung anu sekali kata. Oh, tapot itu. Tirai itu ya. Tirai itu ya. Kray. Nah, jenis itu kan. Jadi kray ini pasti diapar kan. Jadi dasar ini kan bulu. Bulu ngarak sini lagi pucuk kray tadi. Nah, jadi mau kita satu itu di jalan ini nggak ada. Ngayun. Nah, karena ini rata-rata pakai Benar dari itu tadi. siapa? Hampir di ngayun lagi di sini. Karena memang bahannya bambu. Ya memang bahan bambu. Karena ngapa? Karena dulu itu kan belum ada apa-apa. Ini contoh, itu buat dinding nih, guys. Keping ini kan. Iya. Ada 1 meter, lebar dulu kan. Nah, panjangnya ini semeter. Karena ngapa? Kemampuan cuma nak belah kayu ini kan cuma semeter. Kalau nak buat dasar, saya di ujung sudut ini nak dibelah. Tidak mampu kan. Nah, misalnya ini ada buat ibaratnya diameter sebelah ini, maka nak dibelah panjangan ini. Dia buat dasar. Kurasa dia mau pakailah dia buat pakai itu. Tapi kalau dinding kan masih mampu kan. Karena dia kan ini Jaraknya ada kan jauhnya. dinding rumah baru ini, di sini ke sini. Apa caranya kan? Panjang berapa meter misalnya aja karena sulit nak belahin tadi. Iya. Nah, kita dipotong lagi. Supaya ini kayu tadi kan. Belah. Zaman dulu pakai gergaji yang besar itu Pak ya. Gergaji yang harus pakai berdua itu ya. Ini pahat besar tuh kan. Kapak. Nah, itu ada peralatan dulu ada. Jadi kapak, beliung, namanya beliung. Berarti memang uang zaman dulu tuh keren ya. Keren. Beliung itu kan kalau peralatan kapak ngebeliung tuh dia kan puluhnya itu rotan. Nah, makanya rotan tadi agak lembut. Jadi kan pas dinebang tadi ngayun. Elastis lah. Nah, jadi maksudnya kamu mainnya kan kayu biasa. Itu kan Patah. kekuatan kita seluruh. Kalau dia itu disantai deh. Iya. Ya karena ngapa ngayun tadi ya. Yang main itu ya. Jadi tenaga ini tadi itulah kita mau anu. Aku ini dia bertenaga katanya. Kita tolongin rotan baik. Buatlah rotan lembut. Ya. Ini malu aja, cuman kaget tuh umpah di terbaru lagi papaknya. Itu lah calak lagi balik aja mau. Iya emang. Lumayan kan? Iya benar. Agak ngepiar dulu kan? Misalnya kalau gaya kaget itu udah. Benar. Aku kan Ngebantu kan? lah. Ini anak itu ada beliung kan, kalau nebang itu kan lo kapak. Tapi arah matinya lain beda. Arah ini. Juga cuma belah ini satu udah di belah ini di makanya pisau ini. Ini ada ini beliung namanya kan, hanya agak lebar. Ini dulu. Cangkul kayu namanya. Iya. Makanya ini. Belum ada mesin sekarang kayak sekarang Pak ya. Ini ya. Main kayu mencelap-celap ya, Pak. Mati beliung lagi. Karena ini kan dipekanya tanah gini. Ini kan matinya begini. Dan itu bisa rapi itu yang bikin salut itu bisa rapi kayak itu loh maksudnya. Sekarang kayak katil ya yang bisa cek lagi. Bisa serapi ini ya maksud aku kan. Sekarang nggak pakai mesin kan. Kita pernah menjelas kalau nama-nama karena apa itulah ya namanya bukan rumah bagi bengkok rumah limas nih. Kadang-kadang rumahnya si kok pohon kadang-kadang dikali besar pohon tadi ini setelah dibentuk lagi buat itu lain kali namanya. Ada kali namanya kan. Ada kasar. Nah ini nah lo ini lagi cek aja mah anu tapi ini jabat tikus. Jabat tikus namanya. Karena memang buat tikus lewat. Jadi makilah jadi kalau ada tikus kan kata lewat sini, lewat situ, lewat sini ini kan. Jadi jabat tikus namanya. Itu yang kayak kotak di ujung itu buat itulah sambil luatan di nama paguan tuh jadi. Jadi kan rumah nih bagi kan dulu kan banyak walet sekarang. Jadi kan kadang tuh makinlah dibuat belayar namanya kan, belayar agak miring. Paguan tuhnya di luar kalau sarang walet atau tawon atau segala apa bermukim lo ada di sana. Nah kalau disuruh bermukim sini aslinya kena kita dan tidur. Iya.
setelah dikirim. Jadi mereka sudah menyiapkan untuk hewan-hewan itu. Kalau Ya? hewan-hewan itu kira-kira kalau ada walet, katakan dia kan besar di sana. Makanya alam juga sayang sama Om Bagi. Karena dia jago alam, jago ekosistem juga kan. Kalau aku tuh salut ngejumpa gitu pintarannya. Jadi kira-kira sekian ribu tahun akan datang dia kepikir dia. Terus lagi anti gempul pula rumah ini. Ya. Nah, ini kan termasuk anti gempul ya karena kan kalau rumah beton itu kan nyatu kan. Kalau tarangannya sekian rumah kalau itu kan hancur. Nah kalau rumah Bali ini goyang. Nah mungkin lagi membuat rumah Bali ini banyak aturannya. Ini entah kalau sulit juga nak juga jelaskan kamu kan. Jadi 1 milik tanah dia tahu sembarang pilih gitu. Karena kan dusun Pelang Kenida ini kan aslinya Tanjung Tapos. Pindah ke sini namanya Pelang Kenida. Arti pelang tuh namanya pelang sawah. Tingkatannya pelang, 2 pelang, 3 pelang. Nama itulah di Pelang Kenida ini tiap rumah kita dikasih tingkatan dulu. Rumah ini tinggal lain datarannya dikit, empuk dikit berbeda. Kalau ada siapa pun dari di mana di Pelang Kenida ini ada rumah Duriko, tapi halamannya dataran sama be. Persis. Ya, makanya di Pelang Kenida itu kan pohon. Dulu daunnya persis itu, tapi kan belimbing. Nah, itu makanan burung banyak di sini. Banyak di sini dulu. Pelang Kenida. Pelang itu tingkatan, pohon Kenida. Ya, karena di istilah tingkatan dusun ini. Kebenaran pula dusun kami ini dataran rendah aja. Kepilih Sandi Ulu masih naik dikit. Iya benar. Sandi sana naik dikit. Dikit. Sandi SD naik dikit. Sandi mana kan? Jadi mana dia? Kira-kira ini dusun kami di sini. Bukit dikit ya. Ini naik. Nanjak dikit ya Pak. Nanjak dikit. Iya. Puncak. Padahal Sandi sini tinggi. Tapi menurun kurang yang naik. Iya benar. Lagi masukkan Pelang Kenida. Kami selama ini tidak tahu kan. Kami kira kalau pelang itu ya pelang namo gitu kan, nama dusun apa itu. Kalau pelang kan cek itu kan, pangkal alam, tulisan itu pelang kalau menurut kami kan. Jadi maksudnya rumah si A si B ini, udah itu kan perlu kujelaskan. Dulu tuh kan belum ada kepala desa. Ya, jadi yang mau jadi pemimpin ini Raja itu jadi. Karena kita kan sekedar adat. Makanya cuma membawa rumah Bali ini ya tuh di pemimpin tadi. Mungkin ritual dulu Pak ya. Dia macam ini arah hubungan yang sangat menentukan. Jadi misalnya rumah ini kan sejajar dengan rumah samping nih. Ini kan ada bongkar yang di depan kita, di batas sudah jadi atap rumah ini sama galau dia. Sama galau. Kalau cuma nak bangun lagi rumah yang sebelah ini, apa ke arah situ atau apa ke sini, sana galau. Jadi misalnya aku kan, ini rumahku. Anak aku nomor 1 misalnya nak keluarga, lantas kita tahu ini tanah bapak aku nak bikin rumah sendiri tahu. Kamu harus bikin rumah mungkin di ujung. Kan nama kita lah Pelang Kenida ini dulu sebelum ada rumah Limas, sebelum kita merdeka. Ini persis kalau kita sendiri ujung Rato ya? Mas. Rato Pak. Rumah terang. Rumah terang. Jadi berjejer. Rumah apart tuh kan situ kan arah situ kan. Karena ngapa? Tapi cuma Bali dulu itu hubungannya sangat menentukan. Nah, jadi misalnya ini arah hubungan. Lantas ini rumah bapak aku. Ini rumah misalnya rumah aku. Ini rumah kakangku. Hanya arah sini. Itu pantangan dulu. Kata jemu tahu. Nujam hubungan. Melawan arus lah ibaratnya. Melawan arus. Mak kita ke lagi menjemu berade, tidak boleh. Kalau di yang Cina itu Feng Shui kali. Nah, Feng Shui kalau yang sama lagi jemu dalam beli rumah misalnya ini rumah kakaknya sebelahnya nggak dijual sebelah itu rumah ada yang jemu ini galak jemu beli di apet di jemu doang. Iya. Nah itu kan masih ada apa istilahnya mitos itu kan masih ada. Hidup baik gitu kenal ya. Gitu. Nah jadi jemu diri ke rumah ini bagi mereka satu lagi yang kebahan nilai digendam dari Mekawet. Keduanya baru nasang tiang. Nasang tiang ada puluh sedekahan ini. Cancang ke tiang, sedekah cancang ke tiang. Masih amin-aminan. Udah itu dia lah tukang tadi lah lah begawe kan. Nah makanya ada di puluh sedekah lagi. Sedekah negak kamu hubungan. Nah udah negak kamu hubungan kalau itu dia kalau orang sedekah lagi pula namanya nyimak guma. Ada nih namanya nyimak guma tuh. Nyimak guma tuh istilah tuh menguji. Ngetes ya, ngetes wadah ya. Tukang tadi masih begawe, hanya kita lah dia ada satu persedekahan kan aku ya mau sekali ada rumah tadi diundang warga-warganya. Hanya aku tadi tidak apa lagi dulu kan ada nyanyi-nyanyian. Istilah lu takut
Jadi diundang jemu bagi madal lo kita nih lah sambil goyang-goyang ini dia. Nah ada nyanyi-nyanyian kalau penyanyian kalau ada kali le matang sambil ini bergayon ya kan Ngetes ini tadi. di kasih kawan pasir kita pun di tukang tadi cuma bergayon tadi rumah tadi goyang apa di dia. Nah kalau masih goyang setelah pagi tukang tolong ide kita gitu. Oh, iya. Masih agak goyang. Nah kalau dikicik kak langsung pala kita ngetes rumah nih goyang gitu. Mungkin balik tukang kan. Singkong kan. Oh. Kalau sekarang senggol iya. Singkong. Balik aku. Bayar pas-pas. Ada di dia cacat goyang, cacat sedekah padahal nyimak rumah tadi lah ada kekuatan. Jadi kira memang kita gila dapat kerja. Kalau gempur sebesar aku di kerobok gitu. Nah namanya nyimak rumah. Halus tadi. Setelah udah nyimak rumah baru tapi sedekah lagi nunggu. Pas aja Ayah sebelum nunggu rumah puya antar tukang balik. Oh iya, tukang balik. Naik hubungan lo dem. Udah naik hubungan nyimak rumah. Udah nyimak rumah sampai Tukang sedekah tukang balik. Udah itu sampai sedekah nunggu rumah. Karena rumah tuh satu udem tuh dia belum langsung tidak dinunggunya. Jadi mau bagi mana? Buat tangga tadi ya, tangga tunggal. Lalu tangga tadi akhirnya sedekah nyala tukang balik. Sedekah lagi minta maaf sama tukang tadi dia oleh-oleh diangkat dan sampai ke dusun yang tukang tadi. Itu sistemnya. Karena apa? Sandi bagi dulu tukang itu jangan sembarang. Kalau dipacak buah rumah dia itu walinya ada bayi yang dipasang di sana pacak sakit-sakit kaki. Pacak celaka. Jadi dihormatin lah ibaratnya Pak ya. Itulah empok luman kina, empok tukang kira-kira kan agak cerepet udah diam aku udah itu jadi kau udah tahan kamu udah kira-kira kan. Karena kalau bayi sikok bayi pahat tancap pocok tuh pakai ritual siapa nunggu rumah sakit. Bukan kita nunggu pantai itu bukan. Kepercayaan Tukang tadi ada kan balik. Waktu itu selama kita ibaratnya aku ngarak tukang tadi kan, nah ini kan kemana harus bayar. Jadi udah itu baru kan nunggu rumah karena tukang lah balik rumah lo langsung ditunggu di kina itu nih dalam waktu ibarat 10 hari beberapa hari kan. Nah jemu tuan rumah telah ibarat aku udah sehat dan baru dibeli. Karena ngapa kalau rumah tuh belum disedekahi, lantas maka ada musibah. Tidak gini rumah tuh. Misalnya kan di dalam rumah, atas ngapu misalnya ada musibah dalam keluarga itu. Ya namanya kan ajar atau segala kan tahu gitu ya nanti kan. Nah sial katanya. Nah mungkin aku berasa apa kakak adikku apa kakakku nih nunggunya aku buat lagi. Karena belum ditunggu belum ngapa-ngapain sudah dapat itu. Itu kan istilah mitos ini zaman dulu kalau main lagi kepercayaan dulu zaman dulu. Punya zaman dulu. Ini mau ada lagi sistem berlaku. Ini mana kira-kira? Ada gini disampaikan kira-kira. Sambil duduk Pak, ada apa Pak? Sama kan. Ada yang ditanyakan silakan tanyakan di sini dengan pakarnya langsung. Jadi kalau dilihat ini jadi Pak sambil duduk ya Pak, ada apa Pak? Jadi ini tahu gitu tak sembarang atau mana yang berkan. Aman itu Pak berkaitan dengan Sumbai lo mana Pak? Pelang nida ini Pak. Nah kalau berkaitan dengan Sumbai kan jadi nama dusun Pelang Nida ini sebelum di dusun Pelang Nida yang 300 tahun yang silam namanya Tanjung Tapos. Kalau Joko itu Kuala Lente, kalau Pengaringan itu Kebat Tabuhan. Nah lantas akhirnya Besmani di Indonesia ini masih zaman kerajaan dulu kan, belum bentuk republik. Ada namanya istilah kata gitu tuh jagat wilayah. Satu jagat Besma, jagat Jawa dan jagat Aceh. Tiga jagat. Jadi jagat gitu nih Besma itu masuk dulu. Kaitannya paling erat jauh. Ini mainnya berbuat tuh. Pula Besma pula jauh. Berbuat tuh. Ngaturannya pula bersama. Ini jauh mu atau pula kami. Tapi sultan ada kayak gitu. Karena dulu kan jauh dengan Sumatera masih nyatu, belum meletus Krakatau. Jadi belum ada Merak Bakauni, belum ada Big Bang. Nah maka itulah zaman serunting ada belum. Nah jadi akhirnya dusun Pelang Nida ini nyala dusun serunting atau dusun Sepahit Madan. Makanya makamnya ada di sini.
Serunting meninggal, maka akhirnya buatlah suku, namanya suku Semidang. Se itu artinya semuanya jumpa lagi. 1, 2, 3 gitu. Se itu satu. Se itu satu artinya. Nah, se itu satu, Midang Rayau. Kamu kata jumpa kepala Midang, artinya pergi atau Midang Rayau gitu atau berarti. Gibal. Kamu kata kita mainnya gitu nasional ngembara. Oh. Jadi suku Semidang itu artinya seorang pengembara. Siapa sih pengembara? Lala Serunting tadi. Memang kenyataan apa? Di Padang ada cerita Serunting, di Lampung ada, di Malaysia jika kabar ada, di Lintang ada, di sini ada. Karena dia seorang pengembara. Iya. Di Oku juga sih. Dua Dua putri itu kan? Di Batu Raja. Kemudian dia seorang pengembara. Nah, jadi namanya suku Semidang. Nah, lantas suku Semidang tadi itu itulah keturunan Serunting. Akhirnya buat lagi mau suku-suku ini tadi itu suku ini nomor 2 nyalah Penjalang. Penjalang ini nyalah keturunan sendiri Tabing, Puyang dari Tabing namanya. Bukan Atong Bungsu. Dari Tabing tinggilah Puyang dari Tabing daripada Atong Bungsu. Lantas buatlah dia batasannya ngali Semidang nyalah ayat Lematang. Sungai Lematang nih. Nah, lantas tulang Nida ini sebelah ini Lematang, sebelah sini Selangis. Jadi di antara ini. Nah, sebelah Selangis tadi lain lagi buat suku lagi dia. Dia mau belumai waktu. Namanya Mangkuano. Buat lagi pula cuma daerah Alan 2, batas itu apa ayat Betong. Nyelala dia Ululura. Nah, buat lagi pula cuma daerah Jarai. Jadi Sumbai besar. Nah, akhirnya terbentuklah 6 Sumbai, 6 wilayah. Bahasa di daerah semua tadi. Nah, inilah akhirnya dapat kumpul nih, diwakililah istilah buat lo kamu lah organisasi. Jadi organisasi itu laki sendiri bagi lah ada. Termasuklah anggota dewan nih, jangan sombong rumah DPR tuh. Kisah ini yang kami malah doang anggota dewan pengenalan. Cuma beda penyebutan Pak. Nah, akhirnya maka itulah toh mereka ini diwakili lali istilahnya di toko masyarakat ataupun jurai itu tadi berapat lah, sidang lah, lo mana bahas tentang kehidupan, bahas tentang adat istiadat, tata cara, tata krama dibahas. Akhirnya satunya dibahas, dibawa kesimpulan, disampaikan lah, ini ulur ratain lah balik, disampaikan. Ini perwakilan tadi sampaikan, termasuklah lo kira-kira kita pantauan, tata cara sedekah, sama kan? Di Mersiban masih itu kan, di Pelang ini masih, di pasar masih. Berarti dia tahu klaim pantauannya ini dulu. Nah, kalau ibarat rombongan ini sekian Sumbai tadi dia pernah mungkin di Pelang Kenidai Empok Damping, di Pelang Kenidai kalau Bubunteng lu ini cara pantauan lu ini mungkin kira-kira di Jambak Balu. Pacar lagi Jambak Balu kira-kira ya. Tahu aja ya. Ada kenapa sama? Karena lah disepakati tahun wow ada tuh. Nah, itulah akhirnya berbentuklah 6 Sumbai tadi. Makitlah dikicik di Lapik 4 Merdeka. Organisasi tadi. Nah, sangat tersohor namanya Lapik 4 Merdeka itu. Lapik 4 Merdeka ini Lapik ini Duiko ini Merdeka. 1 Semidang, 2 Penjalang. Ini 2 tadi Merdeka tadi. Lapik ini dari 4 tadi. Itu kan 6 Sumbai. Jadi lantas waktu dan rapat ini anggota 4 Jim Semidang Penjalang nih itu Dwiko nih tadi tuh mimpian rapat tadi. Nah, jadi apapun diputuskan hasil musyawarah bisa di 4. Yang 4 tadi ikut. 4 tadi itu nyampai ke ini nih. Bagaimana ketua? Tur. Tugas yang 4 itu nyampaikan ke Lapik 4 Merdeka dulu. Saat tadi kita ke Merdeka itu bebas. Bahasa bagi Merdeka itu bebas. Bebas bicara, bebas memimpin tuh itu kok nih lah. Ngapu dia di Penjalang. Ini dia juga. Karena dia dikinai zaman dulu ini paling terdulu. Semidang nih seruntingnya lah dijagat bersama yang paling dulu. Jadi dihormati di bawahan aja galau yang lain. Penjalang nih nyala Ria Tabe. Karena dia hampir sejenjang hanya Ria Tabe yang laki kelawai yang serunting hanya semua sohong. Nah itu kan. Nah jadi makanya dia jadi istilah jemput di pos selatan ngejemput di pos tengah mimpinnya rombongan jarai rombongan anggota nih anggota. Akhirnya pembahasan yang terakhir laki 4 Merdeka kedua
suka jadi di simpang tadi di tempat limau namanya nek di para apa para taman bung Mister D. di dalok tuh ada kan tempat Tempat, di situ tuh ada jimu bersidang waktu itu menyimpul pak hasil rapat karena kita dijajah Belanda sekitar tahun 1900 berapa tuh tidak lama kita merdeka mana kita nih abu nahan kah kita dijajah Belanda nih abu kita bertempur hasil mufakatan di mana tempat berdiri kita tempur akhir perang lah aja mau bersemani lagi Belanda keren kita buang beronceng Rumah pemuda di terus ke Palembang ke itu jadi rapat yang terakhir tuh bahas tentang dijajah Belanda bukan tentang adat jadi kira-kira ngerti kemana lah arti lapang 4 merdeka dulu nah lantas dengan adanya lapang 4 merdeka dulu tadi lah terbentuk organisasi akhirnya terbagilah 6 wilayah bahasa jagat berseman Semidang inilah di Plangknidai. Nah karena dulu zaman jajahan Belanda akhirnya berdirilah namanya SD 16 di Plangknidai. Jadi jemunya termasuk di wilayah Plangknidai akhirnya namanya ada pemimpinnya namanya dulu tuh Pesira akhirnya namanya Pesira Jali yang bertani Pesira jemu Plangknidai pada di Plangknidai SD 16 di Plangknidai. Jadi jemu pengharingan jemu seputar di sini sekitar 10 dusun nih sekolah di sini loh dia begini sekolah akhirnya buat lagi pula jemu penjala Pesira siapa 2G namanya ini pertama sekali Bapang Susno 2G jadi Pesira di Timur Selatan padahal di mana dusun paling tahu Lubuk Bunta SD di Lubuk Bunta jadi dia mengikik dia merempasa dia tempat bawah berjalan kaki kan di sekolah karena SD kita setiap tempatnya nah makinlah kesimpulannya 84 merdeka dulu 6 wilayah di 60 SD termasuklah di Ulura di Alan dulu dusun paling tertua Alan dulu padahal nyala SD 1 kan? Sekarang SD itu masih bertahan galau Pak ya walaupun mungkin masih ini karena lah pemekaran akhirnya lah kata gitu. Termasuk lah SD 16 akhirnya diambil di Sukajadi SD Plangknidai ini jadi SD 36 nah, kalau aturannya dulu kan SD 16 namanya kan nama itu SD Plangknidai itu dulu hanya zaman Belanda gitu yang buat kan berarti taruh itu SD tertua lah kalau di nama kita lah dulu tuh kan bila lemak kalau kamu main lagi sekolah lah lemak kalau dulu iya bayangkan lari kamu jalan Pak Plangknidai ini berjalan galu cuma berjalan kaki galu karena SD gini sikapnya lah di wilayah Semidang ini dah lah sikap SD untuk yang dekat mungkin lemak ya kalau jauh-jauh itu kan cuma Simpang Kertadiwo itu jalan kaki cuma suka jadi jalan kaki termasuklah di ada sikap lagi dusun Mangkuanom badal di Bumi Agung Bumi Agung jalan kaki juga cuma Pagarten cuma Tanjung Payang cuma Simpang Mana jalan kaki SD jauhnya cuma Tanjung Keling jalan kaki kali Bumi Agung Gunung Agung ke Bumi Agung SD entah SD berapa lah mau di Bumi Agung kan nah di sana ada pula namanya Pesira akhirnya berkembang pagar alam kita lah merdeka jadilah udim Pesira tadi penggawa ria akhirnya kepala desa sampai ini RT RW intinya itu kayak pemimpin di desa itu Pak ya tapi sebutannya beda di setiap masa-masanya masa-masa nah, karena itu masih zaman jajan lagi Aman itu Pak berkaitan dengan di daerah itu biasanya ada warna khas Pak ya. Pada kita ini warnanya apa sih Pak? Bersama nih. Ada warna nih khas bersama tuh. Ambuar nih. Setiap dia ya. Hanya kalau pakaian tuh rata istilah khas kita tuh merah. Putih ya. Kamu kita mau kata kita pada belacu. Kain belacu. Awat. Makilah lolo termasuk lolo dari penghormatan ngatukang nggak balik tadi. Aku makanan di balot ngali kain belacu. Oleh itu memang khas yang kita pada ke kebun kemana kita oleh mereka belacu karena mungkin kain belacu itulah yang pertama sekali karena bahan makanan selain beras gandum karena kan Indonesia ini satu makan beras kedua makan gandum cuma makan gandum tuh Kalimantan atau Papua di Papua sagu ya. Tapi ada tuh mungkin lah ada karong itu di karong kalau ada pertanyaan karong mana yang paling ketut karong gandum itu
Iya sih. Mana mining yang gitu mana kata kayak. Saya penasaran yang tadi. Nah, celananya hasil kan kadang tuh karena dulu kan belum beli nak beli belum dijualan aja baju-baju ini. Kain antu lah belacu itu ada celana sama baju. Belacu sama karung goni beda, Pak. Nah, iya. Ah, Ini karung kalau belacu itu bekas karung gendong. Tapi yang putih itu. Terigu, hanya dia ada lambang segitiga itu kan. Nah, Segitiga karung biru. Segitiga biru. Karung goni itu untuk Karung guni itu untuk padi, untuk Pasar. di pasar itu. Buat selimut kali. Termasuk untuk selimut. Kalau zaman-zaman jajahan tuh kan baju tuh lah beli yang beli mau berapa kan? Nyala-nyala. Digabung, Digabung. dijahit. Ah, Kalau di sini itu Pak, kan kalau kita di Borobudur kan, nah biasanya tuh kalau pengunjung masuk tuh dia pakai kain khas itu. Tidak khasnya sih, tapi motif kain itu kayak ada batik-batiknya itu. Nah kalau di sini diterap ke model-model itu ya bisa memang juga juga nggak sih, kalau memang khas kalau pakaian kita kan bersemah tuh dia kan biasanya berpici. kita kepudang. kita udah Awal itu dia kan tapi makai tolak belanga namanya. Tolak belanga. Ataupun tolak jas itu kan. Kemudian itu berkain celana alus, dia ada kain dilipat dulu, diikat tadi pinggang, namanya andam. Jadi itulah ciri khas itu termasuk penyambutan tamu, Iya. adanya hari-hari besar tuh itu sih pakaiannya. Iya, jadi maksud kami kalau seandainya kayak ada tamu yang kesini harus wajib pakai itu, jadi masyarakat juga tahu nih, oh kalau lah pakai itu berarti tamu nih, gitu. Nah, kalau Itu misalnya bisa maksud aku tuh pakaian khas untuk Acara-acara hari-hari tertentu. besar, hari-hari Oh, iya. tertentu, hajatan-hajatan. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin hajatan, kalau nggak lama pakai baju tolak belanga itu kan gimana? Jadi keral ini tolak belanga itu kan. Lantas dipakai sepan hitam kan, baju putih, memakai andam, kain yang setengah tiang itu, nah itu ada rumah istilahnya. Iya. Tapi lalu kan ya masuk kantornya, Iya. kita terap lagi. Seandainya ada tamu sini, kita pakai andam Iya, minimal andam andam kita sama itu. udang tadi. Minimal Tambah elo. Jadi Karena itu hampir tak Hidup punah kan lagi. maksudnya. hidup lagi maksudnya Pak. Mainnya itu untuk hidupkan dia lagi. Jadi uang tuh langsung lihat, oh kalau pakai itu berarti tamu nih yang berkunjung itu ke kan sini. pengaruh asing nih akhirnya kan Lupa aja sama hampir punah kan. Iya. Karena mainnya lah kalangan wadimor atau ini kan. Sana gitu. Sekarang ini mana kita untuk menghidupkan budaya kita bagi itu setiap ada tamu misalnya ke sini Harus pakai itu. kita ini kah pakai andam atau ditaruh kuda. Iya. Kalau dia lah balik, lepas lagi, taruh Jadi, lagi kayak gitu. Dia Apa itu? baca Baca, di gitu. apa di NTT apa di Papua sana kan diinjak tamu tadi Heeh. baju-baju. Memang kita ini karena ngapa pakaian kita kan kita kan rukun Melayu, kita kan kerajaan Sriwijaya. Iya. Nah kira-kira kita hampir sama dengan Mirip-mirip, Sriwijaya. Hanya kalau khas bersama tadi itulah. Iya. Kita buka apa nih? Gitar kepudang. Ikat kepala. Pakai baju meja ataupun Iya. pakai sepan hitam, lembut kan, pakai andam. Andam. Iya, sebenarnya pakai yang andam aja jadi lapak sebenarnya kan buat ciri kalau itu tamu sih itu baik sih. Ini Sama ini andam juga. baik di sebagainya cuma kuda. Sama kalau cewek udah pakai itu kan cewek. Cewek Cuma nggak yang boleh. cowok Nah pakai. kalau cowok lain lagi dia berkebaya. Makanya lolo ini kan pelang nilai kan jadi kebanggaan kami kan karena dulu kan ada festival dulu kan. Si pemainnya gitu akhirnya kan dusun pelang nilai kan lah masuk ke dusun terfavorit seluruh nasional. Api. Alhamdulillah kan. Anugerah pariwisata Indonesia ya. Anugerah 3 kan. Iya. Sebenarnya aku lah dapat bocoran sebenarnya kan Padang, Papua, Bang Nilai kan. Iya, iya. Dapat kan. Nah sebenarnya pajak itu nomor 1 kalau nak unik karena ini karena di sini kendala masalah kan sinyal. Sinyal. Oh. Jadi kemudian dari panitia itu kan di sini tuh ada tower. Iya. Sel jadi akhirnya tapi makan repot jadi secara logika juga panitia tuh kalaupun banyak pengunjung wisatawan segala macam dan telepon lagi tidak tahu Iya, benar. Nyala-nyala. mana dia nak pakai internet dan segala macam kan nah itulah kalau akhirnya jual lagi Iya, tiga. tapi kita lah bersyukur lah Iya. jadi kebanggaan oleh kota apa nilai Iya. Indonesia lah tahu lah sama ini. tahu lah kan makin aku mau Tapi ngomong-ngomong dulu acara tahunan festival tahun ini bulan berapa? Untuk festival